Keempat, anisometropia. Definisinya itu adalah gangguan penglihatan akibat adanya perbedaan kekuatan refraksi antara mata kanan dan mata kiri. Misalnya mata kiri -2, mata kanan -3. Nah, itu kan ada beda 1 dioptri. Ya, jadi biasanya kalau bedanya sekecil ini nggak ada masalah teman-teman. Nanti meningkat, misalnya bedanya jadi 2,5 sampai 4 lah. Nah, di sini mulai beda-beda kompensasi tiap orang. Ada yang B aja, ada yang mulai bermasalah. Nah, kalau di atas 4 dioptri, perbedaannya di sini baru bermasalah. Kalau pada anak-anak, masalah ini bisa menyebabkan mata jadi malas, salah satunya, yaitu amblyopia. Nah, apa sih yang bikin hal ini terjadi? Itu bisa terjadi memang dari bawaan lahir atau kongenital, atau didapat, misalnya ada trauma atau hal-hal lainnya menyebabkan perbedaan refraksi. Kemudian untuk tipe-tipenya ada simple, compound, dan mix. Simple itu artinya kalau salah satu mata normal, misalnya mata kanan normal, tapi mata kiri ada entah itu minus atau plus, jadi kan ada perbedaan kekuatan. Dan yang selanjutnya compound. Compound itu kalau sama-sama minus atau sama-sama plus, dan mix adalah kalau mata kiri minus, mata kanan plus. Jadi mix, campur. Mirip-mirip sih konsepnya sama yang sebelumnya, yang astigmat. Tapi beda ini adalah antara mata kiri dan mata kanan. Oke, udah gitu aja. Dan yang terakhir adalah amblyopia. Yang kalau kata Hippocrates, ini tuh kelainan yang when the doctor sees nothing and the patient sees nothing, the diagnosis is amblyopia. Jadi penurunan tajam penglihatan pasien itu tidak ada defek yang nyatanya. Julukannya juga adalah lazy eye atau mata malas. Nah, ini ilustrasi yang menggambarkan amblyopia itu. Nah, di sini anggaplah yang mata kanannya ini yang malas ya. Nah, apa yang terjadi? Di sini, salah satu input matanya adalah lebih lemah dari yang lainnya. Nah, saking lemahnya dan saking ibaratnya kayak timpang lah sama mata sebelahnya, otak tuh anggap input dari si mata malas ini sama sekali nggak ada. Jadi kayak nggak dianggap gitu loh. Nah, oke. Penyebabnya bisa akibat strabismus, deprivasi, amblyopia, atau refraktif. Strabismus itu yang ini. Nah, jadi input dari mata yang strabismus kan pasti tidak bisa maksimal. Kemudian deprivasi atau ada yang menghalangi. Misalnya contohnya ini adalah katarak kongenital atau hemangioma seperti ini. Nah, kondisi ini menyebabkan tentu ada yang menghalangi input dari mata yang mengalami kelainan. Kalau nggak ditangani segera ya teman-teman, ini bisa akhirnya jatuh ke kondisi amblyopia. Dan yang terakhir adalah refraktif amblyopia. Ini ada 2 lagi, terbagi 2. Nah, ada amblyopia anisometropik. Seperti yang kita bahas sebelumnya, perbedaan refraksi yang tinggi antara mata kiri dan mata kanan akan menyebabkan salah satu mata itu tidak dominan dan dianggap malas. Nah, itu untuk ametropik. Dan untuk yang isoametropik, nah di sini kedua mata kelainan refraksinya sama ya. Jadi beda dengan anisometropik tadi. Nah, oleh karena itu di sini tuh sebenarnya agak unik ya teman-teman. Jadi beda dengan yang aku jelasin sebelumnya. Kalau biasanya cenderung satu mata yang malas. Nah, pada kondisi ini mata yang malas atau yang amblyopia itu bilateral. Jadi aku nggak pernah bilang ya kalau salah satu mata aja. Jadi sebenarnya ada kondisi yang menyebabkan dapat terjadi amblyopia bilateral. Salah satunya adalah amblyopia isoametropik ini. Nah, di sini ceritanya adalah ibaratnya saking tingginya kelainan yang terjadi, maka saraf mata kita tuh udah nggak sanggup kompensasinya sehingga dia kali 0 gitu.
saking buramnya input yang masuk. Nih kan misalnya ini kayak miopia yang lebih dari 5-6 dioptri, hipermetropia, astigmatisme lebih dari 2, ini standar minimal yang biasa akhirnya menyebabkan amblyopia. Oke. Nah, buat terapinya teman-teman bisa lihat di sini. Biasanya dokter mata anak akan lakukan terapi patch atau oklusi pada mata yang dominan. Nah, ini ilustrasinya. Jadi mata yang dominan di patch sehingga memberi kesempatan pada mata yang tadinya malas atau inputnya lemah untuk show up dan menunjukkan pada otak bahwa dia mampu. Ya, kurang lebih begitulah. Ya, mungkin sekian untuk amblyopia ya. Oke. Alhamdulillah itu tadi topik terakhir kita, dan buat teman-teman yang pengen tahu lebih dalam dan detail, boleh dibaca kembali textbooknya masing-masing. Adapun kalau dalam video ini aku utamanya pakai textbook ini, Quran. Semoga bermanfaat dan jangan lupa buat like dan share ilmunya seluas-luasnya. Terima kasih dan sukses belajarnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.